Oke, tunggu. Tadi dia bilang menyerupai sebenarnya. Berarti penari aslinya dong. Main. Di kaca itu aku ngeliatnya tuh mukanya emang retak kayak gitu, hancur. Terus kok kayak matanya tuh bolong tapi ada sinar gitu. Terus ada juga yang putih doang. Itu sumpah tuh pocong, serem banget. No rekayasa, bisa dikasih lihat tuh. Tadi kita ngerekod pakai mic wireless ya. Tiba-tiba di asik kita ngobrol tadi, kita coba lihat review dulu, mic-nya langsung tiba-tiba error guys. Kita nggak tahu ini, yang mudah-mudahan nggak ada kaitannya sama yang hal-hal yang berbau-bau gaib ya. Tadi kita ngomongin itu. Oke dah, kita lanjut. Saya nggak percaya hal yang begitu soalnya. Jadi kita masih lanjut melabelkan si Putri ini sebagai kritikus film horor Indonesia. Kalau ada hantunya yang nggak mirip seperti yang dia lihat, berarti itu risetnya kurang dalam ya. Kurang dalam, jadi kurang bikin greget. Selamat malam guys, jumpa lagi barengan Kemel di sini, masih di podcast di mana aja. Kali ini ada bintang tamu kita nih, si Putri namanya. Kenalin dong, Put. Dia ini seorang budak korporat di salah satu di Jakarta. Kelihatan dia baru pulang kerja, masih ada nemtek kalau kita bilang nemtek. Sekarang anak sekarang bilangnya apa sih? Lanyard, ya Allah, dulu namanya nemtek, sekarang lanyard. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa nih enaknya nih? Bebas lah. Bebas. Jadi si Putri ini salah satu orang yang paling suka nonton film horor nih guys. Bener nggak? Benar. Kenapa bisa suka film horor? Apa ya, uji nyali, terus kayak bikin deg-degan aja sih. Uji nyali bisa kan? Kalau kita kan nonton film horor tuh pasti ngeliat hantunya ya. Tapi kan namanya hantu antara orang percaya atau enggak, atau sebagian orang masih kayak nganggap apaan sih itu kan cuma dibikin-bikin doang film hantu tuh. Kenapa bisa tertarik itu sama film horor? Apa ya, kalau aku pribadi nih unik sih ngelihat. Iya, uniknya tuh gimana? Kadang ada film horor tuh kayak yang setannya B aja gitu kan. Terus ada yang menyerupai benerannya. Terus ada juga yang apa ya? Jump scare-nya di luar nalar kayak gitu sih, aneh-aneh. Oke, tunggu. Tadi dia bilang menyerupai sebenarnya. Berarti penari aslinya dong. Nah, ini nih menarik nih. Pernah. Wah, pantes aja guys. Dia ternyata dia ini pernah bisa ngelihat Indigo atau IndiHome nih. Aduh. Internet dong ya. Terus media kayaknya. Iya. Jadi promoin produk semuanya keluarin di sini. Tapi beneran Putri bisa ngelihat gitu, ataupun bisa ngerasa ataupun gimana? Bisa ngelihat, terus sometimes ya kalau misalnya mereka kayak apa ya, butuh komunikasi atau kayak gimana bisa. Tapi lewat telepati kayak gitu sih. Telepati? Iya. Wow, menarik nih guys. Ini apa fenomena kayak gitu udah lama sih, atau baru-baru ini, atau dari kecil udah bisa ngerasain hal-hal yang berbau-bau gitu? Dari kecil. Dari kecil? Ya. Ada keturunan atau gimana? Oh, itu sih kurang paham ya. Cuman kalau dari kecil tuh udah ngelihat banget lah. Kalau misalnya dari kecil tuh kayak udah kayak nggak ada filter gitu, kelihatan gitu kan. Nah, Gua ada filter. kalau sekarang udah agak apa ya, istilahnya kayak menghilang gitu. Cuman sometimes bisa ngelihat langsung, terus ngerasain juga gitu. Sekarang udah ada filternya sih, kayak gudang garam sih kayaknya. Tadi di internet, sekarang rokok. Ya semua produk aja udah sekalian aja nih, janji jiwa. Ya udah. Tapi gini, kan banyak orang di Indonesia nih masih ada terpecah bagi dua nih. Ada yang orang sebagian kayak hantu-hantu tuh kan nggak ada. Kalau bagi kita yang muslim nih ya, mungkin percaya cuman yang ada kan itu jin katanya. Itu hantu kayak tuyul, pocong, kuntilanak, bla bla bla, itu kayaknya itu cuman permainan jin. Nah, kalau dari sudut pandang seorang Putri Jangan Menangis ini kayak lagu Jikustik apa? Putri jangan menangis. Atau putrinya Ragu Jambrut, Putri. Yang sudah saya lihat nih. Jadi mereka itu bisa dibilang apa ya? Dia punya hidup dunia sendiri gitu. Dan kita hidup tuh bareng mereka tapi beda, kayak beda alam, beda dimensi kayak gitu. Like that. Terus mereka juga kayak punya, kayak kita nih orang Jawa, orang Aceh gitu kan, ada daerah tertentu, jadi dengan karakteristik tertentu. Nah, mereka juga ada bagian-bagian, ada yang seperti pocong. Poci? Teh dong poci, enak ya. Terus kuntilanak yang sering dibilang Mbak Kunti kayak gitu. Dan ada juga yang makhluk-makhluk yang kayak melata ya, kayak dibilang kayak laba-laba, enggak, tapi dia kayak ngerangkak gitu loh.
Wow. Berarti dia berkaki dua juga apa jalan pakai tangan juga? Apa kayak benar-benar kayak dari Spider-Man gitu? Enggak kayak gitu sih, cuman ini nggak jelas antara tangan sama kaki, tapi dia punya seperti menyerupai tangan dan kaki dia, tapi jalannya ngerangkak gitu. Waduh guys, serem juga nih ya. Udah kita malam-malam podcast di mana aja ya gini. Tapi menarik nih. Dia hobi nonton film horor. Dan tadi dia bilang pengen tahu sosok hantunya tuh sama seperti yang dia pernah lihat langsung. Nah, dari semua film horor Indonesia nih, yang menurut Putri yang paling real tuh hantunya ataupun penampakannya yang sesuai dengan yang pernah Putri lihat dengan mata kepala sendiri itu film apa? Maklum 1. Ya, yang pertama tapi terus Pengabdi Setan yang pocongnya banyak banget. Oke, satu. Yang pertama tadi Makmum itu yang hantunya gimana sih? Sana jujur gue nggak pernah nonton film horor. Pernah sekali-kalinya nonton sama dia itu pun ya elah apa sih? Kalau Makmum tadi tuh hantunya gimana sih? Hantu perempuan yang pakai mukena gitu. Terus mukanya hancur-hancur. Kalau ceritanya sih tuh dia kebakaran itunya apa sih kayak pesantrennya gitu, dia di situ. Dia lagi sholat kebakaran. Pokoknya dia korban kebakar sampai akhirnya meninggal lah. Lagi pakai mukena. Lagi sholat atau gimana lah, pokoknya lagi di pesantren di situ. Tapi yang aku lihat emang pernah ngelihat juga penampakan yang muka hancur kayak gitu, kebakar dan hampir menyerupai. Wow. Ini satu dulu ya guys. Tadi kata si Putri dia pernah ngelihat yang muka hancur di film Magnum rokok dong. Magnum filter. Magnum. Oke, itu katanya pernah ngelihat yang aslinya dan katanya mirip. Nah, katanya nih, yang aslinya itu Putri lihat di mana? Dan dalam situasi apa? Oke. Itu saat itu aku umur berapa ya? Kira-kira SMP lah. Buset, sekarang udah kerja deh SMP udah lama banget. Udah lama. Dan itu di Losmawe di Mon Gedung. Jadi yang nggak tahu Losmawe di Google aja ya. Okay. Apa yang jelasin panjang Aceh Utara, Aceh Okay. Utara. Nah, jadi di tempat nenek di Mon Gedung itu lagi di rumah nenek lah gitu kan. Nah, sebelum gimana ya saya 3 hari sebelumnya sebelum aku datang ke sana tuh ada kecelakaan dan aku nggak ngerti lah kecelakaannya kayak gimana. Dan itu katanya korban perempuan ya. Terus dibilang sama warga situ tuh mukanya tuh kayak hancur nggak jelas gitu. Nah, jadi kenapa aku ngelihat aku lagi sendiri lagi ya nyisiran lah di kamar. Sendirian ngeliatin kaca, terus tiba-tiba kayak kok muka gue kayak berasa tebel gitu. Berarti dia masuk ke muka Putri atau gimana sih? Nah, ini kayak berasa tebel, pas aku lagi sisiran itu kok mukanya berubah ya, makin berubah, terus di kaca itu aku ngeliatnya tuh mukanya emang retak kayak gitu, hancur, terus kok kayak bopeng. Cuman pas aku pegang mukanya muka aku nggak apa-apa, tapi di kaca itu kelihatan. Oh, berarti kita lagi ngaca, Putri lagi ngaca, tapi ngeliatin muka Putri itu muka si sosok yang hantu tadi tuh, yang sama persis kayak di film Makmum tadi. Betul. Wow, guys, itu satu. Cek. Oke guys, mohon maaf kita berbeda apa? Jadi nggak bisa ngomong, sumpah. Jadi ini no rekayasa, bisa dikasih lihat tuh. Tadi kita ngerekod pakai mic wireless ya. Tiba-tiba di asik kita ngobrol tadi, kita coba lihat review dulu, mic-nya langsung tiba-tiba error guys. Kita nggak tahu ini, yang mudah-mudahan nggak ada kaitannya sama yang hal-hal yang berbau-bau gaib ya. Tadi kita ngomongnya itu, jadi terpaksa sekarang kita ngomong rekamnya pakai mic ini ya. Maaf ya guys ya. Kalau nggak percaya nih, benar ini udah kita copotin, masih nyala juga. Tuh, kelihatan nggak sih Tom? Gimana sih ininya? Ada lampu hijaunya masih nyala. Masih nyala juga, masih nyala. Gak mau dimatiin? Nggak dengeran kalau saya kesini, nggak mau dimatiin. Nah, maaf ya guys ya. Jadi jadi kebesaran sekarang. Oke dah, kita lanjut. Saya nggak percaya hal yang begitu soalnya. Jadi kita masih lanjut. Tadi Putri sempat cerita kalau film horor Makmum itu dia pernah lihat sama persis ketika waktu dia lagi di Aceh di Losmawe tadi. Kalau gitu, yang keduanya film horor apa yang Putri lihat sama persis sama yang pernah Putri lihat? Pengabdi Setan, tapi yang pertama. Nah, itu Pengabdi Setan juga ini saking viralnya, saking FOMO-nya, saya nggak pernah nonton juga loh guys. Tapi hantunya Pengabdi Setan gimana? Oh, yang si emak itu ya? Iya, si emak, tapi aku lebih concernnya ke pocong.
Yang Pocong. pocong yang banyak banget itu dan macam-macam ya bentuknya gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya nih, kapan dan di mana pernah ngelihat pocong real itu di Sabang. Buset, tadi Lok Semawe, sekarang Sabang. Semuanya di Aceh ya, guys? Karena Putri ini kelahiran Aceh ya, pada. Oke. Kelahiran Banda Aceh. Jadi di Sabang aku tuh nggak tahu ya, kan Sabang ada nama daerah-daerahnya gitu. Cuman nggak tahu itu daerah mana. Kalau Sabang kan masih kayak perbukitan ya. Pernah ngelihat itu pas dia kayak bukit terus jalan gitu. Lagi jalan lah istilahnya mau ke kotanya. Si pocong itu gede banget. Ya. Gede, maksudnya ukuran orang. Cuman dia berdirinya tuh kayak ini ada dahan ranting gitu. Dan segede gitu si pocong bisa berdiri gitu. Di atas ranting yang kecil gitu. Di atas ranting yang kecil itu, dan itu sumpah itu serem banget mukanya. Matanya tuh bolong tapi ada sinar gitu. Terus ada juga yang putih doang. Itu sumpah tuh pocong serem banget. Tunggu, matanya bolong terus putih doang. Ada yang bolong terus kayak ngeluarin cahaya gitu. Berarti kan kalau film-film horor kan hampir kebanyakan sosok kayak pocong itu sering ditonjolkan, tapi itu nggak real kalau menurut Putri. Cuman yang ada di film Pengabdi Ketan doang gitu. Pengabdi Setan maaf. Yang lebih mirip sih di situ. Apa ya, ekspresinya, bukan ekspresinya, bentuknya, maksudnya bentuknya, terus apa ya? Tunggu, dari segi warna mukanya tuh gosong hitam atau gimana? Gosong hitam. Nggak pernah ngelihat muka pocong putih terus matanya hitam gitu, nggak. Itu fake banget yang aku udah pernah lihat. Fake. Ya, fake. Sepatu Nike aja ada yang fake-nya, guys. KW ya. KW-nya. Jadi kok rumah? Kenapa jadi rumah? Ngomongin pocong ya. Jadi apa ya? Gosong, terus matanya tuh ada yang bolong terus keluar cahaya, tapi ada juga yang putih banget yang kayak nggak ada bola mata gitu. Kalau dari segi kulit, tekstur mukanya tuh fix gosong semua. Gosong, kering. Nggak ada yang bentuk-bentuk kayak muka cewek, cowok gitu. Nggak ada. Dan matanya bolong, jadi nggak ada bola mata. Iya, bolong gitu. Bayangkan kayak gimana. Dan pocong itu sebenarnya terbang. Lah, pocong terbang? Ya. Kalau kita kan bisa loncat-loncat ya? Bisa terbang, sebenarnya dia pocong. Ini fun fact loh guys. Tapi kita nggak tahu kebenarannya ya. Mungkin oke. Bisa terbang, tapi kalau ngelihat pocong terbang itu agak sedikit aneh karena dia terbangnya agak ngeliuk gitu. Kayak layangan. Kayak layangan gimana? Iya. Gini. Nah, kayak gini, gitu. Gini. Cuman ya serem sih. Berarti kalau sama ini yang kita bilang pocong itu loncat-loncat, itu salah? Iseng kayaknya sih dia. Sebenarnya dia bisa terbang. Nah kan, bener kan? Jadi ternyata menurut pengakuan si Putri ini pocong itu ternyata dia bisa terbang. Terus kenapa dia harus capek-capek ngeloncat? Iseng. Jadi dia tahu nih kita takut. Jadi isengin orang gitu. Jadi kayak bikin makin orang apa ya, takut, jerit-jerit dan segala macemnya. Kalau dari segi tangannya diikat benar? Benar. Oke, berarti kesimpulannya kalau menurut Putri pocong itu tetap mukanya doang yang kelihatan tadi itu, tapi hitam gosong, matanya bolong, ada yang putih doang kayak gitu, dan ada yang kayak apa ya, cahaya gitu. Berarti kalau selain itu menurut Putri itu bukan pocong? Mungkin ada pernah zaman dulu kala kan ada sinetron Mumun Pocong yang mukanya putih terus ininya hitam kayak gitu. Itu bukan. Bukan. Itu berarti buat lucu-lucuan aja ya? Buat lucu-lucuan aja. Atau itu merupakan imajinasi dari sang sutradara ataupun kreator yang bikin ini loh sosok pocong, padahal dia sendiri belum pernah ngeliat gitu ya? Bisa jadi. Karena kan makanya aku bilang ada beberapa film horor tuh yang ya setannya be aja gitu loh. Oh, berarti experience si Putri ini pengen nonton film horor, dia cuma pengen tahu aja nih guys. Bener nggak sih sosok hantu-hantu yang di film ini? Berarti setiap film Indonesia ini kan berarti Putri bisa nilai dong. Ini fake nih hantunya nih, ini fake nih, nggak seperti ini gitu ya. Iya. Berarti niat nonton film horor cuma itu doang? Pengen tahu mereka tuh sampai semana sih ngulik. Kan biasanya orang untuk bikin film kan ada tuh sering kisah nyata, diambil dari kisah nyata, setannya begini gitu, tapi ternyata tidak terlalu mirip gitu. Berarti kita bisa melabelkan si Putri ini sebagai kritikus film horor Indonesia. Kalau ada hantunya yang nggak mirip seperti yang dia lihat, berarti itu risetnya kurang dalam ya? Kurang dalam, jadi kurang bikin greget. Mungkin ini bagi orang yang udah pernah lihat langsung. Kalau kayak kita yang nggak pernah ngeliat kan ya serem-serem aja, takut-takut aja ya nggak sih? Tergantung orang sih ya. Nah kan tergantung orang. Nggak gitu.
Nah jujur kalau gue sih nggak pernah akut kayak masalah ini aja belum tuh masih belum mati juga masih belum mati guys. Oke kita cek dulu ya, jangan-jangan ini mati juga nih guys. Cek dulu. Mic wireless kita belum juga bener ya, masih diliatin nih Put ya. Jadi kita masih nge-record pakai HP. Tadi kita udah cek rekamannya lancar. Kita kulik lagi nih si Putri ini karena menarik hal-hal yang begini ini mungkin bagi orang Indonesia. Padahal orang udah bilang ngapain sih nyari-nyari tahu tentang setan, jin dan bla bla. Tapi namanya urban legend itu ya legend banget ya nggak sih? Tadi ngomongin soal pocong. Pokoknya kesimpulannya kalau mukanya pasti hancur, terus matanya bolong. Kalau selain itu mungkin bisa dipastikan itu bukan pocong ataupun pocong-pocongan. Bukan itu, Bud? Poci ya, teh poci. Nah, tapi yang penasaran gue nih pengen nanya lu, Put. Kan nggak semua orang pasti apa ya bisa dibilang bukan indra keenam juga ya, apa IndiHome gini ya, Indigo. Itu ada nggak mungkin cerita dari kecil tuh kayak momen yang bikin ataupun kejadian yang nah sejak saat itu tuh baru gua kayak bisa ngerasain hal-hal yang aneh, ada nggak gitu? Kapannya sih nggak ngerti juga ya. Cuman dari kecil mama tuh udah ngelarang aku jangan main ke laut. Nggak bisa berenang. Jangan berenang. Pokoknya kalau main ke pantai itu ya udah di pasir aja gitu. Kenapa? Kalau di apa nih? Kenapa kok nggak bisa? Tapi kalau di kolam renang boleh? Nggak boleh. Pokoknya yang berair-air nggak boleh. Wah ini sio apa nih? Ini full feng shui, ini nggak bisa kerja di air. Nelayan nggak bisa, menteri perikanan nggak bisa deh nih. Jadi dari dulu tuh emang kayak apa ya, nggak boleh berenang lah intinya ya, nggak boleh kena yang di kolam renang ya. Kalau nggak mungkin kan nggak boleh kena air mandi, pasti mandi gitu. Jadi ke laut itu nggak boleh, ke pantai ya udah cukup di pasir aja. Nah jadi ada kayak something anehnya tuh saat waktu dulu tuh masih kecil, mainlah ke daerah. Umur berapa nih? Aduh, umur berapa ya? Belum sekolah lah kayaknya, mungkin umur TK lah gitu. Oh, sekitar 5 tahun kali ya? 4-5 tahun ya? 4-5 tahun main ke daerah pantai selatan lah sama mama dulu, sama papa, almarhum papa gitu masih hidup. Main ke sana kan ada larangan nih, katanya sih jangan pakai baju hijau gitu ya. Nah ini mitos nih kan, nah ini kita tanya. Kalau untuk dari logikanya, kenapa nggak boleh pakai baju hijau berenang di sana? Karena kan di situ ada kayak pertemuan arus laut yang memang dasar di situnya tuh ada kayak rumput laut dan lain-lain. Mungkin bisa dibilang kalau tenggelam susah dicari, susah karena nyaru nih warna baju sama si lautnya. Masuk akal sih, make sense juga ya. Kenapa nggak boleh pakai baju hijau? Takut nyaru sama rumput laut. Dikira nori-nori nanti dia. Nah terus ada yang bilang legendnya si Ratu Pantai Selatan kan katanya suka pakai baju warna hijau gitu kan. Nah percaya nggak percaya sih kita ya, tapi kalau misalnya alam itu gerbang dan lain-lain kerajaan itu ada sih, karena ada something yang aku dengar kayak suara gamelan. Tunggu, ini kan tadi Putri bilang kalau Nyirul Kidul Pantai Selatan, tapi itu di Makassar kan? Enggak, ini sebelumnya. Oh sebelumnya, oke. Sebelumnya tuh main lah di bagian Pantai Selatan situ kan. Ada kayak suara gamelan atau apa, terus aku kayak minta ma pulang yuk gitu kan. Udah kayak nggak enak gitu, mungkin mama kayak udah ada feeling oh ini anak gue udah something nih gitu. Terus pulang lah kita dan kayak ada kejadian anehnya tuh sendal hilang sebelah. Biasa yang nggak yang biasa aja, sendal hilang juga sering di masjid juga hilang sendal ya. Yang istilahnya kita nggak nyebur, kita nggak apa lagi pakai kok tiba-tiba hilang sebelah lah gitu kan. Ya udahlah ya gitu, nggak penting juga. Bukan di bawah arus bukan ya? Enggak kan, nggak berenang. Oh iya ya, oke. Nggak berenang. Terus udahlah ya gitu. Nah terus udah makin ke sini-sininya tuh kan pindahlah ke Makassar nih, Makassar Sulawesi Selatan. Oh tadi kejadiannya itu bukan di mana tadi? Tepatnya. Lokasi tepatnya di mana ya tadi? Masih di Aceh? Bukan, udah di Pulau Jawa. Oh tadi di Jawa, oke. Berarti Putri tadi sempat tinggal di Pulau Jawa, terus sekarang ke Makassar pindah. Nah Makassar nih, itu kan di situ ada Pantai Bira. Kalau orang Makassar pasti tahu tuh Pantai Bira bagus banget ya dulu. Terus ada namanya Pulau Selayar yang harus nyebrang gitu, ada pulau kecil. Nah kenapa kita ke situ? Almarhum papaku tuh suka banget hal-hal yang unik. Ini kenapa ya pulau kok sepi? Ini kenapa ya kok nggak ada penghuninya gitu. Nah jadi kayak satu tim gitu kesana lah rame-rame, ya bawa keluarga, anak istri dan lain-lain. Sampai kesana banyak keganjilan yang kita lihat. Di pulau nggak terlalu besar itu ada satu masjid, tapi masjidnya kosong, nggak berpenghuni sama sekali lah.
tapi ada masjid. Tapi nggak ada penduduk, tapi ada masjid. Nah, cuman 1 biji itu masjid situ doang. Sama sekali nggak ada rumah, sekarang nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau kalian nginep gimana? Langsung pulang atau gimana? Kita kan balik ke Pantai Bira tadi. Nah, jadi banyak tulang belulang manusia Di di si pulau itu. yang Pulau Bira tadi yang ada masjid tadi itu. Pulau Selayar. Pulau Selayar tadi yang ada masjid tadi. Ya, itu banyak tulang belulang, kita nggak ngerti lah kayak gimana urban legend yang seperti Itu apa. beneran tulang kerangka manusia atau jangan-jangan hewan kali nggak? Tengkorak kepala manusia. Tapi udah kayak putus apa sih? Rahangnya. Setengah doang kayak gitu. Terus kayak oke lah kalau cuman pergelangan atau apa ya mungkin tulang hewan atau apa gitu kan. Tapi kalau pas kepala kan nggak mungkin dong. Masa sengaja orang taruh properti, bisa jadi mungkin yang kita nggak tahu. Nah, jadi larangan mama bilang, Put jangan main, jangan berenang. Iya mah gitu kan. Ini lagi main di ya pinggiran lah, cari-cari keong, kerang dan lain-lain. Nah, jadi kayak something yang anehnya tiba-tiba pas aku lagi apa istilahnya ya Main pasir. atau kayak gimana lagi main, lagi cari keong atau apa, pas itu kayak ngerasa kok tiba-tiba ada yang aneh, ada gaya tarik gitu yang narik badan aku, tiba-tiba langsung pas ngeliat udah di tengah laut. Tapi itu tadi posisinya nggak di air. Enggak. Udah lagi di pantainya, lagi nyari-nyari kerang tiba-tiba. Nah, lagi gini-gini deh, kayak nyari-nyari apa gitu. Toto pas gini, loh kok gue udah di tengah. Buset. Siapa yang narik? Gue udah di tengah dan di situ tuh kayak kaki tuh kayak gimana ya, kayak ada ditarik lah gitu. Mungkin kalau dari logikanya itu mungkin aja ada palung laut. Palung laut ini apa ini guys? Saya nggak Yang tahu. Pasirnya tiba-tiba turun. Oke, terus oke, oke. kita injak jeblos, mungkin bisa. Itu kalau secara logika gitu kan. Terus karena ada pusaran air laut dari bawah, terus kayak ada daya tarik ke bawah. Aku kayak ngerasa ketarik itu kalau misalnya kita kaitkan ke bagian realnya gitu ya. Tapi kan nggak di air loh guys. Kenapa bisa tiba-tiba di air gitu kan? Nah gitu, terus aku kayak ya udahlah ngelambai-lambai atau kayak gimana gitu kan. Kok perasaan aku udah teriak, mama tuh nggak ada yang denger gitu, nggak ada yang denger. Dan tiba-tiba mama kayak sadar, kayak nyari, loh mana nih anak gue gitu. Pas ngeliat, oh itu si Putri gitu kan, lari lah nih. Udah di tengah laut ya? Udah di tengah laut, udah jauh banget, kayak dalam hati mati gue, mati gue gitu. Dan itu saat itu, wallahualam gue denger kayak ada temuilah ajalmu di sini kayak gitu. Itu bahasa Indonesia. Yes. Yang ngomong suara laki perempuan. Suara nggak jelas itu laki atau perempuan, tapi kayak something kayak bisik-bisik, tapi gimana ya, agak serak gimana, tapi temuilah ajalmu di sini gitu kayak wah. Tunggu, ini posisi Putri udah agak kelelep atau kayak kepala masih di atas air? Tinggal kepala doang, ini udah kayak nyelam keluar gitu loh. Dan saat mendengar kata-kata temuilah ajalmu, itu pas lagi di atas permukaan ya? Terus-terusan itu Berulang kali. Dan akhirnya mama nyebur ke laut, papa juga ya almarhum papa kan bisa berenang gitu kan. Udahlah diselamatin segala macam ini dan itu. Terus yang anehnya lagi, aku agak gimana ya bilangnya, pas aku selamat itu ada suara jeritan yang luar biasa, bikin apa ya, kayak apa sih istilahnya, kayak Peka telinga apa gimana? ya gitu loh, kayak sakit banget telinga dengernya sampai aku tutup kuping. Tapi orang nanya kenapa, dan nggak ada orang yang dengar selain aku. Ini saat udah diselamatin, udah ditarik dari air ke darat, tapi Putri ngerasain kedengaran di dalam kuping Putri gitu. Iya, itu ada teriakannya tuh melengking banget, suaranya tinggi banget gitu, sampai aku tuh nutup kuping gitu. Sampai mama nanya kenapa gitu kan, ada yang teriak, aku bilang gitu. Itu sampai akhirnya karena kejadian aku hampir tenggelam gitu, akhirnya ya udahlah kita naik speedboat itu balik ke Pantai Bira. Sepanjang kembali itu masih tuh suara pekikan teriakan itu terus-terusan Di atas boat tadi sebelum nyampe ke daratan ya? ya. Tapi begitu udah mulai nyampe ke Pantai Sibira ini udah hilang nih suaranya. Tapi begitu di penginapan ada kejadian anehnya, almarhum papaku malah kerasukan. Wah. Malah kerasukan. Nah, menarik nih guys, ada kaitan. Kenapa tiba-tiba si Putri yang justru ditarik ke laut, kenapa papanya yang kerasukan? Apakah gara-gara papanya yang selamatin? Itu aku nggak ngerti gimana, cuman kan papa abis mandi lah nih, ceritanya lagi azan maghrib gitu, kita ya udah mau mandi, mau bersih, aku ngelihat ada telapak kaki basah nih, Di dalam kamar. ya di dalam kamar. Dan itu aku kan hafal banget kaki mama aku bentuknya gimana, kaki papa, tapi ini kok aneh ya, agak sedikit besar dan panjang.
gitu. Agak besar dan jadi bukan kayak telapak kaki manusia kayak biasa normal gitu ya? Enggak, agak aneh gimana ya? Tapi Kayak telapak kaki Aquaman kali bukan ya? Kan air basah-basah tadi ya? jadi Maaf. basah. Terus tiba-tiba kayak papa gimana ya, menggeram gak jelas gitu kan. Terus mama panggil-panggil, kok jadi kayak badannya tuh kayak keras gitu loh. Dan tahu-tahu udah teriak-teriak terus kayak apa marah segala macam kayak gitu, masuk ke papa. Nah ini yang masuk ini siapa nih? Apakah yang mungkin makhluk yang ada di laut tadi kah? Atau menurut Putri akhirnya gimana ending itu? Sampai bisa tahu itu yang masuk siapa? Terus kaitannya kenapa bisa berair-air kaki tadi tuh? Yang aku lihat sih physically-nya ya, istilahnya kan udahlah kita ruqyah apa adanya ya, kita bacain Quran, ayat kursi dan lain-lain yang sebisa kita gitu kan. Dia keluar tapi bentuknya tuh besar, cuman dia kayak transparan gitu. Nah di sini nih. Ini pertama kali berarti Putri ngeliat hal yang begitu. Kayak apa ya, dibilang gel bukan gel sih, tapi dia bentuknya besar banget. Ada bayangannya ada, tapi dia kayak transparan, dia nggak berbentuk cewek atau cowok gitu. Kayak gel, nggak berbentuk cewek atau cowok. Kayak apa ya guys ya? Ada yang bisa deskripsiin nggak? Ataupun pernah lihat? Coba tulis komen ya di ke bawah. Kayak apa? Kayak oke jadi dering gitu nggak? Kayak agar-agar, ubur-ubur atau gimana ubur-ubur? Aduh, itu susah banget dideskripsikan, tapi kayak dia nggak berbentuk, tapi kayak kita ngeliatnya tuh auranya serem gitu loh. Tapi dia kayak nggak kepalanya ada, tangannya ada, kakinya ada nggak? Berbentuk nggak jelas. Seonggok doang. Tapi kadang something dia bertransformnya ada bentuk gitu. Cuma nanti apa ya istilahnya bilangnya? Aduh, aku susah sih bilangnya. Cuman emang dia berbentuknya kayak gel tembus pandang transparan kayak gitu. Wow guys, dan akhirnya mungkin di situ Putri menyimpulkan ini apakah penghuni laut tadi, jin penghuni laut tadi, atau apa ada nggak namanya ataupun nanya-nanya ke orang sekitar ataupun ke orang sana yang lebih tahu itu apa sih itu? Enggak sih, kita nggak nanya. Nggak nanya juga. Wow, menarik guys. Jadi ternyata Putri itu pengalaman pertamanya dia pernah ditarik ke laut, terus menemukan ayahnya kesurupan, terus pas keluar dibaca-bacain ruqyah, bentuknya kayak gel. Nih bingung kita ya. Bingung. Ini urban legend itu pas saat di Makassar ya? Makassar. Wow. Jadi saat itu Putri ini ternyata tidak boleh main air. Main ke pantai, ke laut. Gitu ya. Sejak saat itu sampai detik ini pernah main ke laut lagi atau udah nggak pernah lagi? Udah gede lah, udah gede, mungkin sekitar tahun berapa ya, 2018 atau 2017 sekitar gitulah. Oke guys, berhubung sebenarnya Putri mau cerita lagi tentang apa tadi tuh, lupa saya. Apa? Mustika Ratu. Mustika Ratu, bukan make up ya, tapi ada satu benda udah dibilang Mustika Ratu ini, ya elah, nggak spesial lagi dong ya. Tapi benar tadi Putri dia katanya ada dapat batu berwarna hijau. Ya. Wah. Menarik nih guys, batu warnanya hijau. Terus tadi sempat bilang itu kan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul bajunya hijau juga. Hijau, nuansa hijau gitu sih. Pengen kita spill sekarang berhubung memori kita udah habis ya. Baterai juga tinggal 8% lagi, daripada kita ngerekod nanti tiba-tiba mati, kan penasaran kan. Jadi mending kita tunggu di episode berikutnya di podcast di mana aja, masih di edisi misteri. Thank you Put untuk edisi pertamanya. Semoga banyak yang nonton. Kalau mau komentar bisa langsung di bawah ya guys ya, komentar. Kalaupun ada yang pernah punya pengalaman yang sama kayak Putri, pernah ngeliat pocong tadi ataupun urban legend yang ada di Indonesia, boleh komentar di bawah. Siapa tahu nanti bisa sharing-sharing pengalaman sama Putri ya. Boleh. Makasih Putri. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.